Annyeonghaseyo, Horas. Bertemu lagi dengan Bu Asima di pertemuan yang ketiga, ya. Pertemuan pertama waktu itu belajar bentuk pangkat. Pelajaran keduanya logaritma, dan ini yang ketiga fungsi logaritma. Memang materinya bukan hanya 3 itu, ada 9 subbab. Tapi karena kami bertiga, Bu Indah, Pak Dede, dan saya, dibagi 3 lah gitu ya, untuk mengajar kelas 10 IPA. Ya, sekarang Bu Asima yang masuk. Tapi sebaiknya sebelum mulai berdoa dulu ya, karena udah berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah ya anak-anak. Ya, apalagi kita kelas 10. Sebaiknya kita awali dengan yang baik-baik, serius, dengan ikhtiar ya, supaya nanti kelas 11-nya juga lancar, kelas 12-nya lancar, sehingga masuk ke perguruan tingginya juga lancar. Oke, kita lanjut anak-anak. Materi kita untuk pertemuan kali ini adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma. Tapi sebelumnya, pada pertemuan yang kedua dulu, kita sudah belajar khusus logaritma. Ya, masih ingat ya logaritma ya? Logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Ibu ulang sekilas saja, harus direview ya. Logaritma itu nih, misalkan ditulis nih, hitunglah nilai logaritma. Ini sudah mantap banget ini waktu pertemuan sebelumnya. Nah, ini hitunglah logaritma 2 logaritma 8. Siapa yang bisa jawab? 2 pangkat berapa supaya 8? Oh, 2 pangkat 3. Maka nilainya 3. Seperti itu ya. Oh, ada yang bingung? Kalau gitu bingung, ibu ulang lagi nih. Kalau misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, ini kan namanya eksponen. Ya, eksponen. Maka ini bisa disajikan atau dinyatakan dalam bentuk logaritma. 2 logaritma 8 sama dengan 3. Jadi bentuk eksponen 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini dinyatakan dengan logaritma 2 logaritma 8 sama dengan 3. Jadi kalau ada 2 logaritma berapa tadi? 2 logaritma 8 sama dengan berapa? Langsung dirubah dalam bentuk eksponen. 2 pangkat berapa ya? Supaya 8. Oh ya, 2 pangkat 3. Berarti 3 hasilnya. Oke. Coba yang bulat-bulat juga nih. 5 logaritma 125 berapa? Wah, langsung ada yang jawab. 5 pangkat 3 Bu. Oke, 3 juga. Dan alat itu nggak harus bulat-bulat semua ya. Coba nih, kalau yang ini pecahan nih, bilangan pokoknya ya. Ibu ulangi, 2 logaritma 8 itu sama dengan 2 pangkat berapa supaya 8, 2 pangkat 3. 2 itu bilangan pokok, logaritma, 8 numerus, dan 3 nilainya. Paham lah ya? Paham, anak-anak pinter kok. Nah sekarang kalau bilangan pokoknya pecahan nih, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa nih bilangan pokoknya? Yang nggak boleh bilangan negatif. Harus positif dan tidak boleh 1 positif tapi tidak boleh, jadi semua bilangan positif kecuali 1. Nah setengah boleh dong, boleh. Setengah logaritma 1/16 berapa? Wah, ada yang bisa jawab ya? 3. Mas sama pangkat 3 1/16. Oh berarti 4. Jadi ini jawabannya 4 gitu ya. Coba lagi, 3 logaritma 1/81. 3 pangkat berapa supaya 81? Kalau 3 logaritma 81 baru 4. Kalau 3 logaritma 1/81 min 4, betul. Di sini min 4. Oke, nih. Kalau 1/3 logaritma 9, 1/3 pangkat berapa supaya 9? 1/3 pangkat min 2, betul. Oke, min 2. Nanti dicoba aja ya, dihitung. Tinggal kamu ubah ke dalam eksponen. Jadi kalau belajar itu harus bisa dari eksponen ke logaritma, atau dari logaritma kembalikan ke eksponen gitu ya. Gitu kalau belajar ya.
Nih yang ini nih, setengah logaritma 64 berapa? Setengah logaritma 64 sama dengan setengah pangkat berapa suka 64? Kalau 2 pangkat berapa suka 64? Jawabnya 6 ya. Karena itu setengah berarti min 6. Betul, min 6. Nih, terakhir nih tentang logaritma. Kalau sepertiga logaritma seper 27, wah, satu kelas bisa jawab sama dengan 3. Ya? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua karena kita semua lagi bahagia. Karena sudah paham tentang logaritma. Ya, dilihat sebentar karena sebentar lagi saya hapus. Oke. Sesuai dengan judulnya tadi, fungsi logaritma. Ibu tadi sudah mengingatkan kembali tentang logaritma. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali tentang fungsi. Ya, karena kalau kita melanjutkan fungsi logaritma, berarti harus dijelaskan satu-satu. Ya, fungsi itu ada yang bilang apa? Relasi gitu ya. Tapi apakah setiap relasi dapat dikatakan fungsi? Atau relasi apa sih? Relasi seperti apa sih yang bisa dikatakan fungsi? Coba diingat-ingat yuk. Kelas berapa kalian belajar relasi atau fungsi? Kelas berapa? Kelas 2 SMP ya? Ya kan? Ada pembelajaran relasi atau hubungan gitu ya. Ya, jadi kalau ada relasi berarti ada 2 dong anggota. Ada anggota asalnya, ada anggota kawannya. Kalau relasi kan nggak mungkin hanya satu berrelasi ya. Kalau namanya udah ada relasi itu berarti ada 2 atau lebih. Ya? Oke. Nih, Ibu kasih nih, Ibu ingatkan sekilas aja. Misalkan ada anggota A, anggota himpunan A, yang anggotanya adalah A, B, C, D, dan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Anggota atau elemen ya. Ya, jadi yang ini disebut daerah asal, yang anggotanya A, B, C, D, yang ini daerah kawan. Soal nanti yang mana daerah hasilnya tergantung relasi yang menghubungkan dari A ke B itu apa gitu ya. Oke, masih ingat-ingat nggak anak-anak? Ada relasi satu-satu atau namanya apa tuh? Korespondensi satu-satu gitu ya. Oke, nih supaya dari A ke B, supaya relasi dari A ke B dapat dikatakan fungsi. Apa syaratnya yuk? Ibu kasih contoh ya, nanti sambil ingat-ingat apa nih fungsi atau tidak. Setelah kamu paham, udah ingat, nanti baru jadi tahu syaratnya. Kalau ibu pasangkan ini, pasangkan ke sini, pasangkan ke sini, ini relasi atau fungsi? Relasi saja atau bisa dikatakan fungsi? Fungsi, fungsi satu-satu namanya ya. Paham ya? Oh, secara ulangan. Sekarang saya hapus nih. Makanya kamu harus mengamati terus ya pembelajaran dari ibu ya anak-anak. Tidak boleh ngantuk. Ingat tadi pesan ibu di awal, kalau kita semangat belajarnya di awal, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Oke, ibu hapus dulu ini. Kalau D tidak ada pasangannya, apakah itu fungsi atau tidak? Oh tidak Bu, karena syarat fungsi setiap anggota di asal harus ada pasangannya. Jika ada satu pun atau lebih yang tidak mempunyai pasangan, itu bukan fungsi. Itu, paham ya? Itu syarat pertama. Syarat kedua nih, ini ada nih pasangannya nih. Kalau ini ke sini, apakah ini fungsi? Jadi C dan D hasilnya di sini. Fungsi atau bukan? Fungsi, nggak apa-apa. Kan mempunyai pasangan satu, ini pasangannya satu. Nah, kalau yang nggak boleh yang mana? Nih, hapus lagi nih ya. Kalau misalnya nih, ini saya hapus. Nih. Yang ini nih, di sini ada 4. Ini pasangan ke sini, ini juga punya pasangan ke sini. Jadi panahnya ke sini. Kenapa ini tidak fungsi? Syarat fungsi tadi, pertama, setiap anggota dari daerah asal harus mempunyai pasangan tepat satu di D. Ya kan? Ada kan? Setiap anggota. Ya, berarti ini semuanya mempunyai pasangan. Itu syarat pertama. Yang kedua, setiap anggota di A hanya boleh mempunyai pasangan satu di B.
Jadi kalau yang ini pasangannya di 3, pasangannya di 4, lebih dari 1, nggak boleh ya. Nah, itu bukan fungsi. Udah ya, paham lah ya, itu hanya mereview doang. Nah, jadi kalau fungsi itu adalah relasi yang kayak apa tadi? Setiap anggota dari A mempunyai pasangan satu di B gitu ya. Itulah pasangan itu namanya hasil. Dan tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari 1 ya. Setia dia ya, jadi pasangannya hanya 1. Paham ya? Paham? Dilihat sebentar, sudah dicoret-coret. Nanti dibuat catatannya ya. Oke. Hapus lagi nih. Nah, sekarang kita ingatkan kembali jenis-jenis fungsi ya. Karena kan nanti tujuannya ke fungsi logaritma. Emang fungsi itu ada macam-macam ya? Ada banyak fungsi ya. Coba ini mengingatkan lagi, ada fungsi konstan. Fungsi konstan itu apa tuh? Contohnya, Y sama dengan 2. Karena tidak ada variabelnya ya. Jadi untuk X daerah asal berapapun, dia hasilnya hanya 2. Tetap 2. Tetap 2 disebut konstan ya. Fungsi konstan ini kalau misalnya digambarkan dalam koordinat kartesius, paham kan anak koordinat kartesius? Paham ya Bu? Paham Bu ya, benar. Nih, ada sumbu X, ada sumbu Y. Itu koordinat kartesius namanya ya. X-nya sebagai absis, Y sebagai ordinat. Gabungan absis dengan ordinat namanya koordinat. Wih, tambah ya istilah-istilahnya ya. Iya. Jadi kalau Y sama dengan 2, Y itu kan ke atas, Y 1, Y 2. Nih, itulah Y sama dengan 2. Mau berapapun X-nya, mau 0 X-nya, Y-nya 2, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, 2 Y-nya, X-nya berapapun, Y-nya 2. Makanya ini disebut fungsi konstan. Tetap. Paham? Paham Bu? Oke. Kalau fungsi linear kayak apa? Apa bedanya? Linear itu artinya berderajat 1. Jadi ini kalau dituliskan ini sebenarnya pangkat 1 ini. Ya. Baik Y atau X, salah satu variabelnya itu apakah 1. 2 variabelnya apakah 1, karena boleh juga nanti ini diubah menjadi X sama dengan setengah Y gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya X-nya daerah asal, ini daerah asalnya ini pangkat 1. Tapi nggak ditulis ya. Oke. Kalau misalnya X-nya 1, ini gambarnya nih di sebelah sini ya. Oke. Kalau X-nya 0 dulu deh, kalau X-nya 0, tukarkan ke sini 0, berarti Y-nya 2 kali 0, berarti titiknya 0,0 gitu ya. Satu lagi, kalau X-nya 1, 2 kali 1, 2. Jadi untuk X daerah asalnya 1, hasilnya, hasil fungsi itu 2 kali 1, berarti 2, 1,2. X-nya 1, ke atasnya 2 ya. Jadi biasanya gini ya, kalau kawan berteka sih tinggal ditarik. Nah, dicari titik yang lain lagi boleh. Tapi kan udah dapat 2, tinggal disambung nih. Nah, inilah garis lurus yang persamaannya adalah fungsi linear. Y sama dengan X. Dia tambah wawasannya. Jangan langsung ke fungsi logaritma, fungsi-fungsi yang sangat sederhana aja nggak bisa. Kalau fungsi kuadrat apa? Salah satu variabelnya berpangkat 2 atau kuadrat. Nanti boleh juga ini ada X sama dengan Y kuadrat, fungsi kuadrat juga. Nanti bisa aja daerah asalnya Y, daerah hasilnya X gitu ya. Kayak apa tuh kira-kira sketsanya? Oke. Wah, ini kelas 9 apa ya? Jika X-nya 0, Y-nya 0. 0 kuadrat kan? Jika X-nya 1, Y-nya 1, berarti 1,1. Kalau X-nya min 1, min 1 kuadrat, 1 juga. Kalau X-nya 2, hasilnya 4. Kalau X-nya min 2, hasilnya 4 juga. Karena min 2 kuadrat, 4. Oke, tinggal dipasangkan gitu ya. Nah, ini kalau dilanjutkan terus, nah itu namanya fungsi kuadrat ya. Anak pasti udah bisa fungsi yang lain-lain ya. Oke, kita masuk ke sini nih, fungsi eksponen. Karena kan materi kita sebelumnya ada persamaan eksponen, ada persamaan logaritma, ada sifat-sifat eksponen, sifat-sifat logaritma, masuk ke fungsi logaritma dan fungsi eksponen. Fungsi eksponen nanti diajarkan sama kalau nggak salah Pak Dede atau Bu Indah ya. Nah sekarang sebelum saya masuk ke fungsi logaritma,
Karena kan fungsi logaritma ini adalah inverse dari fungsi eksponen. Kita ingatkan kembali yuk, kalau fungsi eksponen ini kayak apa sih? Nih misalnya nih ya, ini harus kita buatkan tabelnya nih. Ya, gitu ya. Ya, untuk beberapa aja. Nih, kalau misalnya x-nya 0, ya berarti y-nya di sini 2 pangkat x. Kalau x-nya 0, 2 pangkat 0, 1. Tahu nggak 2 pangkat 0? Yang 2 pangkat 0 sama dengan 0, 1 ya? Oke. 2 pangkat 1, 2. Kalau x-nya 2, 4 gitu ya? Dan seterusnya ke sini. Kalau x-nya 3, 8. Kalau x-nya min 1, 2 pangkat min 1, min 1. Gimana tuh udah belajar eksponen? Kalau pangkat min dijadikan ke bawah ya, jadi penyebut ya. Jadi 1/2 pangkat 1, biar pangkatnya positif dijadikan ke penyebut. Jadi hasilnya setengah. Kalau ini min 2, hasilnya 1/4 dan seterusnya ya, 1/8 gitu ya. Oke, kalau kira-kira digambarkan gimana gambarnya anak-anak? Nih. Kamu kalau misalnya menggunakan buku berpeta, pasti gambarnya lebih bagus. Siapkan aja buku berpeta atau milimeter block ya, beli aja. Oke, jadi kita mulai nih 0,1, 1,2, 2,4 dan seterusnya. Min 1,5 di sini, min 2,1/4. Min 3,18, makin kecil ini kan anak-anak, pasti makin kecil ke sini kan? Iya dong. Iya, tinggal disambung. Maaf, di belakang dulu, tinggal disambung nih. Seperti itu anak-anak. Ini makin mendekati sumbu X, tapi tidak pernah nyebrang ke sini. Kenapa tidak pernah nyebrang ke bawah? Alasannya apa? Kalau bilangan di bawah ini, di bawah sumbu X, ini kan berarti Y-nya negatif ya. Kalau sumbu X ini kan Y-nya sama dengan 0. Paham? Y sama dengan 0. Kalau udah Y sama dengan 1 berarti ke bawah, Y min 2, min 3, pokoknya Y-nya negatif. Karena di sini batasnya 0. 0 itu tidak negatif ya. Itu tidak positif. Tapi apa? Bilangan netral. Ya. Jadi kalau ditanya bilangan bulat positif mulai dari 1. Jangan ikut-ikutan 0. Bilangan bulat negatif, jangan mulai dari 0 dan 1, jangan. Dan 1 dan seterusnya ya. Ya, karena 0 itu sendiri bilangan netral. Catat itu. Tambah lagi. Oke. Ya, ini namanya fungsi eksponen. Jadi X-nya ini sebagai daerah asal, Y-nya itulah sebagai daerah hasil. Karena sudah ada asal, ada hasil, ada relasi yang merupakan fungsi, makanya disebut fungsi eksponen. Kalau ini tidak ada, hanya 2 pangkat X, itu hanya eksponen, bukan fungsi. Paham anak-anak? Jadi kalau ada fungsi, ada X, ada hasilnya. Biasanya kita pasangkan kalau X, Y gitu ya. Ya, kecuali kalau di ekonomi itu biasanya kalau misalnya pengganti hubungan antara permintaan barang dengan harga, itu permintaan barang Q, sedangkan harga itu price P. Jadi variabel yang dipakai Q dan P atau P dan Q, bukan X dan Y. Tapi itu kan hanya nama ya anak-anak. Oke. Nah, kita masuklah ke fungsi kita nih, materi kita ini. Itu fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu inverse dari fungsi eksponen. Nah, jadi kalau misalnya nih tadi 2 pangkat X seperti ini dia, angka-angka yang kita ambil contohnya yaitu 0, 1, 2, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau 2 logaritma X, gimana melukiskannya? Melukiskan grafik Y sama dengan 2 logaritma X. Ya. Nah, nanti angka-angkanya yang kita pakai, coba nih sekilas aja nih, nanti yang benarnya dan grafiknya di lembar berikutnya ya. Ya, misalnya ini X, yang ini Y. Kalau X-nya 1, berapa Y-nya? Jadi 2 logaritma 1 berapa? 2 logaritma 1 berapa anak-anak? 2 pangkat berapa supaya sama dengan 1? 2 pangkat
Ada yang jawab tuh. 2 pangkat 0, betul. Berarti di sini 0. Oke ya, karena kalau ini 0, kalau yang ini 1, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1 gitu kan. Jadi Y-nya 1 ya. Oke, kalau 2 logaritma 2, wih cepat banget 1. Kalau 2 logaritma 4, 2 pangkat berapa sama 4? 2. Coba yuk satu lagi. Kalau misalnya 2 logaritma 8, 3. Pintar-pintar anak-anak. Kenapa habis 1 langsung, habis 2 langsung 4? Nggak kayak ini nih, terusin 0, 1, 2, 3. Kalau ini kan tadi 3, 2 pangkat 3, 8. Masih dihitung dilanjutin gitu ya. Untuk anggota bilangan asli. Kenapa ibu dari 0, dari 1, 2, terus 4? Kenapa nggak 3? 2 logaritma 3 itu bulat nggak hasilnya? Saya ganti kalimatnya. 3 itu 2 pangkat berapa? Berapanya itu bulat nggak? Nggak bulat. Jadi itu harus dihitung pakai kalkulator. Ya. Kan nanti ujian UTBK, SPM nggak bisa pakai kalkulator. Ya, jadi kita pakai yang bisa hitung dengan logika. Ya, tanpa bantuan alat. Sekarang saya tanya, boleh nggak di sini 0? Kalau ini kan tadi ada X-nya 0, karena 2 pangkat 0 itu ada 1. Kalau di sini boleh nggak 0? Boleh. Ibu kecewa, kamu lupa ya. Kamu lupa. Ya. Ibu hapus dulu ini. Kamu lupa ya nak. Ibu ingatkan kembali. Kalau A logaritma B sama dengan C. A bilangan pokok logaritma, B numerus, C hasilnya. Supaya ini terdefinisi, ada syaratnya anak-anak. A dan B harus sama-sama positif. Lebih besar dari 0 itu positif. Tapi tidak boleh 1. A-nya tidak boleh 1 yang ini. Bilangan pokoknya tadi nggak boleh 1 ya. Kalau di sini boleh 1, boleh. A dan B ini sama-sama positif, 1 positif. Iya, positif. Tapi tidak boleh kalau di sini posisinya 1. Kalau C-nya ini boleh negatif, nggak boleh. Ada yang negatif di situ. Itu kan hanya nilainya. Jadi supaya terdefinisi logaritma, ingat syarat ini loh, jangan dilupain ini. Karena kalau nggak memenuhi syarat dari awal, jangan selesaikan. Tinggal jawab, tidak terdefinisi ibu, gitu ya. Tidak terdefinisi pak, gitu ya, sama gurunya. Ya. Oke, jadi nggak boleh 1, nggak boleh 0 ya. Kalau gitu ada nggak bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 1? Ada. Kalau setengah? 2 logaritma setengah berapa? Min 1, betul. 2 logaritma 1/4 berapa? Min 2. Makin lancar. Kalau di sini setengah, 1/4, kira-kira kalau saya lanjutin ke kiri yang nggak berat? Apakah 1/5, 1/6? Nanti dia harus pakai kalkulator. Supaya nggak pakai kalkulator berapa dong sudah 1/4? Berapa nak? Berapa? 1/8, betul. Karena kalau ini 1/8, ini hasilnya min 3. Seperti itu anak-anak. Oke, kamu mati dulu ya. Kamu mati sebentar karena agak lumayan nih membedakan eksponen dengan logaritma. Sebelum ke lanjutannya, ingat tadi kalau eksponen di daerah asalnya ini ya boleh min 2, min 3, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau untuk logaritma, lihat nih, karena bilangan pokoknya 2, berarti di sini habis 1, 2, 4, 8. Nanti kira-kira kalau ini bilangan pokoknya 3, berapa angka yang kamu tuliskan di sini? Ayo mikir. Ayo catat temannya, ada nggak temannya di situ? Atau buka bukunya lah kalau nggak ada. Oke anak-anak, supaya lebih gede tulisannya, ibu ulang lagi ya. Oke, ini kita gambarkan dalam satu sistem koordinat kartesius, satu fungsi eksponen. Biar anak-anak lihat nih hasilnya nih, yang mana fungsi eksponen dan yang mana inverse-nya yaitu fungsi logaritma. Dan nanti kesimpulan-kesimpulan apa yang kita bisa ambil. Ingat kan kalau kita misalnya belajar sesuatu,
pasti nanti ada kesimpulannya gitu ya. Terus nanti yang terakhir, untuk apa kita menggunakan ini? Untuk apa kita belajar ini? Kita gunakan untuk apa pelajaran ini ya? Pelajaran eksponen dan logaritma ini. Tentu ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari ya, atau dalam penyelesaian soal ya. Oke. Nih, tadi kan ada fungsi eksponen y sama dengan 2 pangkat x. Boleh kita ini dipertegas lagi ya. Ini kenapa disebut fungsi eksponen tadi ya? Karena variabel x-nya itu ada di eksponen. Ya? Ada di pangkat. Kalau logaritma, variabelnya itu ada di numerus logaritmanya. Itu bedanya ya. Ini disebut eksponen, fungsi eksponen karena variabel x-nya itu ada di eksponen atau pangkat. Eksponen itu kan hanya pangkat. Paham nggak anak-anak? Karena kalau misalnya y sama dengan 2x, kan x itu bukan di pangkat. Ya, ya ada sejajar dengan 2. Ya, sama-sama di bilangan biasa aja nih. Variabelnya ada di sini. Itu bukan fungsi eksponen, ini namanya fungsi linear ya tadi ya. Karena pangkatnya 1. Linear dia. Jadi bedanya disebut fungsi eksponen karena variabel x-nya itu ada di eksponen, ya. Oke. Kita isi dulu nih. Kita mau ulang yang tadi. Nah, kalau x-nya 0 berarti 2 pangkat 0. Kita isi dulu tabelnya ya. Nah, berdasarkan tabel ini nanti kita pindahkan ke koordinat kartesius seperti ini. Ini sengaja saya gambarkan duluan karena untuk mempersingkat waktu aja. Tapi tetap Ibu ceritakan, Ibu jelaskan langkah-langkahnya dari mana. Nah, kita isi dulu tabelnya. Ikutin ya anak-anak, karena nanti habis ini kan nanti Ibu akan kasih latihan soal supaya anak-anak nggak bingung. Kalau anak-anak bisa, anak-anak tambah semangat, akhirnya tambah senang pelajaran matematika ya. Yalah harus senang, kan senang IPA ya. Oke, 2 pangkat 0 berarti 1. Kalau x-nya 1, ayo jawab ya. Ikutan semua menjawab supaya kita semangat nih. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Untuk jelas dulu, kelihatan kan? Kalau kurang jelas makanya sambil didengarkan ya. Oke. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. Jangan 6. Berapa? Ada yang jawab 6 ya. 2 pangkat 3, 8 ya. Dan seterusnya ya, baru kamu isi lagi nih. Ini hanya perwakilan saja. Nah, kalau yang ini 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1, ingat sifat ini. A pangkat min N. Kalau sifat di eksponen, apa hasilnya? Dijadikan 1 per A pangkat N, gitu ya. Oke, ayo coba dulu satu nih. 2 pangkat min 1. Berarti 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. Jadi hasilnya di sini 1 per 2. Dengan cara yang sama, kalau x-nya min 2, 2 pangkat min 2, oh langsung kan Anda jawab 1 per 4. Lanjut. 1 per 8 dan seterusnya ya. Oke. Kalau titik itu kan pasangan x, y. Karena kan tadi ini koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu pasangan x, y. X aksis, y-nya koordinat. Dipasangkan namanya koordinat kartesius ya. Jadi dipasangkan tuh 0,1. Ini dia nah, x-nya 0, y-nya 1. Ini ya. Kalau 1,2, x-nya 1, yang ke 1, y-nya 2, berarti di sini. Ini kan ya, karena kalau x-nya 3, set di sini dia, y-nya 8 ya. Paham kan? Ada enggak yang belum bisa menentukan titik? Kalau belum, WA Ibu ya. Ya japri aja. Harus semuanya tahu. Jangan minder dengan teman-temannya. Kalau malu nanya temannya, tanya Ibu langsung ya. Oke. Nanti Ibu kasih nomor Ibu. Dengan cara yang sama, min 1,5. Jadi kalau x-nya min 1, ini angka min 1. Kalau x negatif kan ke kiri ya. Iya, kalau x positif ke kanan. Kalau y positif ke atas. Kalau y negatif ke bawah. Ya siapa tahu ada yang lupa ya.
yang sudah pintar jangan langsung gini, Bu Asima jelasin semua gitu ya. Ya, biar semuanya bisa memahami. Nah, kalau min 1,5 berarti ini setengah ke atasnya. Min 2,1/4 berarti makin kecil dong. Min 3, berapa itu? 0,1/8. Min 4, ayo coba seandainya dilanjutin. Min 4, berapa? 1/16. Iya, 1/16, 1/32, 1/sekian. Makin kecil. Coba dengarin ya. Kalau ada kata gini nih, 1/2, 1/4, 1/8, 1/64 dan seterusnya nih. Jika bilangan 1 di atas, di bawahnya makin besar. Makin besar. Jadi 1 per bilangan yang sangat besar gitu ya. Makin besar di bawahnya, nilainya itu makin berapa? Makin menuju berapa? Makin menuju berapa? Makin mendekati, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Bahasa orang kita Indonesia kalau yang paling kecil apa? Kalau apa ya? Sehibrid bahasa Indonesia nggak sih? Nah, ya pokoknya itulah ya. Ya, artinya makin kecil, makin mendekati 0. Ya, ini makin mendekati 0. Ini makin mendekati 0 ini. Artinya, kalau X-nya mendekati 0, tapi tidak sama dengan 0. Paham nggak? Hanya mendekati, jadi hanya mendekati sumbu Y ini nih. Kan sumbu Y, sumbu apa? Sumbu X ini loh. Sumbu X ini kan Y sama dengan 0 ini kan? Karena tadi ini nilai Y-nya makin mendekati 0, sementara ini kan Y sama dengan 0. Tidak pernah 0, tapi hanya mendekati. Karena berapapun nanti kamu buat di sini X-nya, Y-nya itu hanya mendekati 0. Jadi artinya kalau ini kita teruskan pun ini ke sebelah kiri, ini hanya di atasnya loh, tapi mendekati. Kesimpulannya apa? Tidak pernah memotong sumbu X. Catat. Itulah ciri khas untuk fungsi eksponen. Itu kan materi guru sebelumnya. Ya nggak apa-apa diulang. Kalau diulang-ulang makin paham. Karena ada hubungannya dengan materi ibu yang sekarang. Materinya apa tadi judulnya di atas nak? Fungsi eksponen. Nah sekarang yang fungsi logaritma. Nah kita isi dulu tabelnya. Karena langkah-langkahnya sama. Kita cari beberapa titik. Nah baru kita isi hasilnya atau Y-nya. Kita pasangkan X, Y. Kita buatkan di grafik fungsi. Di sini di sumbu X, Y atau koordinat kartesius. Nah nanti kita pasangkan. Coba yuk kita mulai ya. Apakah nanti benar ini grafiknya nih? Kita mulai. Kalau X-nya 0, logaritma tadi ibu udah ulang ya. 2 logaritma, ya 1 dulu deh. Nih, 2 logaritma 1, berapa? 2 pangkat berapa supaya 1? 0. Oh iya bu, 0 lah pasangannya. Jadi 1,0. Ini dia ya. Lihat dong tangan ibu. Sekarang kalau X-nya 2 logaritma 2. 1 bu. Ya udah hanya ke 1. Nih, berarti 2,1, ini dia 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Karena dengan cara yang sama, 4. 2 logaritma 4. 2, berarti ini 2. Berarti titiknya 4,2. X-nya 4, Y-nya 2. Berarti ini. Kenapa ibu nggak tulis 3? Kayak ini kan habis 1, 2, 3. Kenapa di 1, 2 langsung 4? Kenapa tadi? Kalau orang yang dengar langsung bisa jawab. Karena kalau 2 logaritma 3 tadi harus pakai apa? Kalkulator. Pakai kalkulator anak-anak. Karena nggak bisa hitung, ibu juga nggak bisa ngitung itu ya. Karena kan nggak bulat hasilnya. Ya. Jadi yang bulat aja kita cari. Nanti toh antara yang bulat dengan yang bulat kita tarik grafiknya pasti dilewati semua untuk angka-angka yang pecahan tadi, yang bulat tadi ya. Jadi habis 2 langsung 4 aja. Supaya 2 logaritma 4 sama dengan 2. Kalau gitu habis 4 berapa? 5.
2 logaritma 5 bulat nggak? Oh enggak bu. 6. 2 logaritma 6. 2 logaritma 7. Kalau gitu berapa? 2 logaritma 8. Berarti habis 4, 8. Jawabannya 3. Jadi untuk X 8, ini. Y-nya 3. Set. Nah, dapat di sini titiknya. Seperti itu anak-anak. Coba kalau yang ke kanan ini, yang ke kiri. Tapi nggak boleh 0 ya. Kenapa nggak boleh 0? Boleh nggak tadi 0 di sini? Numerusnya boleh 0 nggak? Tidak terdefinisi kan? Kan harus lebih besar dari 0. Oke, kalau gitu angka setengah boleh dong. 2 logaritma setengah berapa? Wah, ada yang jawab. Min 1. 2 logaritma seperempat. Min 2, betul. Habis seperempat berapa yuk? Apakah 1/5, 1/6, 1/7? Tentu tidak. 1/8. Kalau 1/8 berapa di sini? Min 3. Jadi kalau X-nya nih, yang sebelah kiri ya. Kalau X-nya setengah, ini setengah. Y-nya berapa? Min 1. Berarti ini dong. Kalau X-nya seperempat, makin kecil. Y-nya min 2. Kalau X-nya 1/8, makin kecil. Hasilnya di sini berapa? Min 3. Di sini nih gini. Min 3 makin dekat, makin dekat, makin dekat. Makin mendekati berapa yuk? Makin mendekati 0. Tapi pernah nggak menyeberang sumbu Y ini? Mungkin nggak grafik ini menyeberang ke sana? Tidak. Ya, jadi sekecil apapun kamu buat ini, gitu ya, makin mendekati 0, makin mendekati 0. 1/128, 1/256, kayak gitu ya. Dia mah X-nya itu pasti di sini nih, makin ke sini, makin ke sini, tapi tidak pernah ke sini loh, ya. Jadi tidak pernah ke seberang. Maka kalau disambung, ini dia jadi grafiknya ini. Inilah grafik yang dinamakan Y sama dengan 2 logaritma X. Fungsi logaritma yang persamaannya Y sama dengan 2 logaritma X. Paham gak? Kasih waktu, ayo. Tarik nafas. Ulang-ulang. Ingat dulu tadi dari awal. Apa yang membedakan eksponen dengan logaritma? Paham kan? Paham. Ih, semangat ibu kalau lihat anak-anak nih. Kalau paham semua ya kan? Nanti kalau ada yang WA, Bu aku paham banget Bu. Boleh. Ada yang WA, Bu, ada Bu yang kami hampir satu kelas nggak paham. Wah, ibu nanti langsung ulang, aku jelaskan, dikirim melalui WA jawabannya, atau mungkin harus ditelepon untuk satu orang ya, dan berbagi ya. Paham ya anak-anak? Paham nggak? Paham ya? Sekarang sebelum saya kasih latihan, sebelum ibu kasih latihan, sekarang bayangkan dulu, kalau angka ini saya ganti angka 3. Jadi Y sama dengan 2 logaritma 3. 2 logaritma, kalau 2 logaritma 3, 2 logaritma 3 logaritma X. Kalau bilangan pokoknya saya ganti 3, jadi fungsi eksponennya Y sama dengan 3 logaritma X. Angka-angka berapa aja yang kamu tuliskan di atas? Ayo, mulai dari 1, ya kan? Kan 3 itu tadi. Berarti habis ini berapa? 2. Emang kalau 3 logaritma 2 bulat? 3, terus 9, 27, dan seterusnya. Paham ya? Kalau angka di sini 1/3. Lanjut. 1/9. Terus 1/27. 1/81. Bagi anak-anak yang manis, yang mengikuti dengan serius, pasti dia udah tulis tuh. Begitu nanti ada latihan tinggal ngisi dia ya. Oke, ini lebih mantap. Kalau yang ini setengah logaritma X, kan boleh tadi setengahnya di sini ya. Ya nggak boleh kan tadi 1 ya.
Oke, kita isi dulu tabelnya. Nih, kalau ini setengah, jika X-nya 1, setengah logaritma 1, 0 juga ya. Oke, terus habis itu berapa di sini? Setengah logaritma 2. Masa 1? Kan ini setengah logaritma 2, min 1. Terus, setengah logaritma 4, min 2. Paham ya? Oke, setengah logaritma 8, min 3. Kalau setengah logaritma setengah, 1 dong ya kan? 2 logaritma 2, 3 logaritma 3, setengah logaritma setengah. Itu hasilnya 1. Kalau setengah logaritma seperempat, 2. Wah, sudah lancar ya. Setengah logaritma seperdelapan, 3. Dan seterusnya. Kalau misalkan ini setengah, tadi angka berapa di sini nih kalau dilanjutin? 1/16 gitu ya. Sini 4 gitu ya. Oke. Tinggal nanti kamu pindahkan ke grafik kayak gini nih. Nih, kira-kira gimana grafiknya? Ayo. Paham ya yang ini ya? Ini tadi hanya mengingatkan tadi nih. Udah dipahami pastinya ya. Oke. Nih sudah jadi tabelnya, tinggal kita pindahkan ke sini. Kalau kamu nanti misalkan digambarkan di grafik yang baru, boleh. Jadi jangan di sini Bu, satu gambar ada 1, 2, terus ada lagi satu lagi gitu ya. Boleh, tapi nggak apa-apa di gambar yang sama supaya langsung kelihatan bedanya. Ya. Sebelum saya pindahkan angka-angka ini gambar apa sih ini yang warna merah ini? Garis apa kira-kira itu? Jika melewati 0,0, melewati 1,1 persis di tengah ini nih. Persis di tengah fungsi eksponen y sama dengan 2 pangkat x dan fungsi logaritma y sama dengan 2 logaritma x. Ini kan tadi saling inverse ya kan? Iya. Ternyata kurva ini dibatasi oleh ini loh. Sumbu simetrinya ini ya. Persamaannya apa kira-kira? Kalau melewati 0,0, berarti x-nya sama dengan y-nya ya, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Berarti persamaannya apa? Y sama dengan x. Ini Y sama dengan x. Nih, Y sama dengan x. Jadi grafik ini dengan ini simetri namanya. Ya. Oke, nih materi terakhir nih. Sebelum nanti kamu latihan ya. Kalau yang ini bilang pokoknya setengah tadi udah dapat 1,0, berarti di sini ya. Dibuka sini 1,0. Terus 2,-1, x-nya 2 min 1, berarti ini ya. Terus 4,-2, x-nya 4, y-nya min 2. 8,-3, x-nya 8, kira-kira di sini ya. Di sini lah ya. Min 3 ya. Oke, dan seterusnya. Kalau x-nya setengah, nih tadi kan lihat sini nih. Kalau x-nya setengah, berapa y-nya? Ini dulu yang di bawah ini. 1, berarti di sini ya. Oke, kalau x-nya seperempat, x-nya seperempat berarti yang setengah di tengahnya lagi ya. 2, ini dia. Kalau x-nya 1/8, lebih kecil lagi. Wah, ini 3. Kalau gitu yang mana grafiknya? Yang mana yuk? Kita tinggal sambung nih. Sambung, kira-kira gitu. Ini disambung. Makin mendekati sumbu Y, tapi tidak pernah memotong sumbu Y. Inilah yang persamaannya Y sama dengan setengah logaritma X. Sengaja ibu gambarkan di gambar yang sama biar kelihatan anak-anak. Biar bisa membedakan yang satu dengan yang lain. Nah, nanti akhirnya dia ngambil kesimpulan sendiri. Oh, kalau bilangan pokoknya ini kurang dari 1, tapi harus besar dari 0 kan? Iya kan, nggak boleh negatif. Kurang dari 1 atau bahasa lainnya pecahan. Ternyata grafiknya seperti ini ya. Jadi dia mendekati sumbu Y. Nih, dia mendekati sumbu Y. Tapi tidak nyebrang
ke sumbu Y. Ya, tidak ada di sebelah kiri sumbu Y. Kalau yang ini Y sama dengan 2 logaritma X, dia juga mendekati sumbu Y, tapi dia naik dari kiri ke kanan, naik dari kiri ke kanan. Kalau yang ini turun dari kiri ke kanan. Untuk yang setengah. Paham nggak? Paham ya? Ya. Nggak susah kok ini, asal ikutin tadi alurnya ya. Oke. Jadi kalau fungsi logaritma itu tidak dia nyebrang ke sebelah kiri sumbu Y, dia ada di sebelah kanannya, ada yang turun dari kiri ke kanan, ada yang naik. Naik jika bilangan pokoknya lebih besar dari 1, turun jika bilangan pokoknya kurang dari 1. Catat ya. Oke. Setelah dicatat, diambil kesimpulan, nanti ada latihan. Ya? Oke. Anak-anak, karena sudah paham, kita latihan soal aja ya. Latihan soal, lukiskan sketsa grafik dari fungsi logaritma Y sama dengan 3 logaritma X dan 1/3 logaritma X. Oke, nanti dikerjakan. Tadi udah jelaskan bagian mana yang sudah mendengarkan pasti bisa. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah karena kalau ada yang kurang jelas tanyakan. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi ya anak-anak. Dadah.